Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Munawarah. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hadis, yaitu menceritakan tentang biografi Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi adalah penyusun hadis, ulama teladan, dan pewaris ilmu Nabi. Imam At-Tirmidzi yang memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi As-Sulami adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, khususnya di bidang ilmu hadis. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi di kota Tirmiz, yang saat ini termasuk wilayah Uzbekistan. Dari kecil, beliau telah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu, terutama dalam hal mencatat, menghafal, dan menelaah hadis Nabi Muhammad. Perjalanan ilmiah sangat luar biasa. Sejak usia muda, Imam At-Tirmidzi melakukan rilah ilmiah perjalanan jauh demi menuntut ilmu ke berbagai negara Islam seperti Khurasan, Irak, Hijaz, dan Syam. Di sanalah beliau belajar kepada para guru besar yang hidup di abad ketiga Hijriah. Zaman keemasan ilmu hadis, di antara guru-gurunya yang paling masyhur adalah Imam Al-Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari. Bahkan Imam At-Tirmidzi sangat dekat dengan Al-Bukhari hingga disebut sebagai salah satu murid istimewa yang paling memahami metode dan pemikiran gurunya. Ketekunan Imam At-Tirmidzi dalam ilmu hadis menjadikannya dikenal sebagai seorang hafiz, penghafal hadis, dan juga kritikus hadis yang tajam. Ia tidak hanya meriwayatkan hadis, tetapi juga menilai kekuatan sanadnya, menunjukkan perbedaan pendapat para ulama, dan memberikan catatan penting dalam ilmu ilal al-hadis, cacat tersembunyi dalam sanad atau matan hadis. Salah satu warisan terbesarnya adalah kitab Jami' At-Tirmidzi yang juga dikenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Kitab ini menjadi salah satu dari kutub as-sittah, 6 kitab induk hadis yang dijadikan rujuk utama dalam Islam Sunni. Yang membuat karya ini istimewa bukan hanya kumpulan hadisnya, tetapi juga komentarnya yang kritis dan mendalam. Imam At-Tirmidzi adalah di antara yang pertama kali memperkenalkan istilah hasan dalam menilai hadis, yaitu hadis yang berada di antara sahih dan dhaif. Dalam setiap bab kitabnya, beliau tidak hanya menyebutkan hadis, tetapi juga siapa saja dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengamalkan hadis itu. Hal ini menjadikan kitabnya bernilai ilmiah tinggi. Bukan sekedar kompilasi, tapi juga analisis yang kaya dan bermanfaat untuk fuqaha dan peneliti hadis. Imam At-Tirmidzi juga menulis kitab Al-Alal As-Shaghir, di mana beliau membahas keanehan dan kelemahan dalam sanad hadis, serta kitab Az-Zuhud, kumpulan hadis dan nasihat tentang kehidupan sederhana dan menjauh dari cinta dunia. Di akhir hayatnya, Imam At-Tirmidzi diuji dengan kebutaan. Meski demikian, hal itu tidak menghalanginya dari mengajar, menulis, dan menyebarkan ilmunya. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi di kota kelahirannya, Tirmiz. Kepergiannya meninggalkan duka di hati para penuntut ilmu, tetapi warisan ilmunya tetap hidup dan terus dipelajari hingga hari ini. Para ulama besar setelahnya memuji Imam At-Tirmidzi sebagai seorang alim, thiqah, dan hujjah dalam ilmu hadis.
terus menjadi rujukan utama di berbagai lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Imam At-Tirmidzi telah memberikan teladan luar biasa bahwa ilmu tidak akan pernah usang oleh waktu, dan keikhlasan dalam mencari kebenaran akan menjadikan seorang abadi dalam catatan sejarah umat Islam. Berikut beberapa hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di antaranya adalah yang pertama, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Yang kedua, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Yang ketiga, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Yang keempat, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai ia pulang. Yang kelima adalah wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya bersama kemenangan itu adalah kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang keenam, tabassumuka fi wajahi akhika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang ketujuh, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kesembilan, man azza musobang falahu misluh ajri, barang siapa menghibur orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala sama seperti orang yang tertimpa musibah. Yang ke-10, amsik alaika lisanaka, jagalah bagimu lidahmu. Demikian tugas mata kuliah hadis yang saya buat dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat memenuhi harapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.